Pemirsa, 3 rumah semi permanen di Jalan Denai, Medan ludes terbakar. Pemilik rumah menangis histeris melihat rumahnya hangus dilalap si jago merah. Warga Jalan Denai, Medan, Sumatera Utara bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya sebelum pemadam tiba. Diduga akibat hubungan pendek, api dengan cepat menghanguskan 3 rumah semi permanen. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat seluruh isi rumah hangus. 4 mobil dinas pemadam kebakaran Pemko Medan diturunkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam sempat kesulitan karena sempitnya akses jalan dan ramainya warga di lokasi. Pemilik rumah menangis histeris saat api menghabiskan seluruh isi rumahnya. Bahkan sesama warga terlibat keributan saat kebakaran terjadi. Awal kita hanya dengar informasi segelintingan dari istri. Kira-kira kerugiannya berapa? Kerugian itu belum kita dapat, Pak. Masih kita data lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Selain di Medan, kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 21 rumah kontrakan hangus terbakar. Salah seorang warga dievakuasi ke rumah sakit karena terjatuh dari atap rumah saat membantu pemadaman. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang menghanguskan puluhan rumah kontrakan di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemadaman difokuskan pada bangunan rumah yang masih terbakar agar tidak semakin meluas. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah kontrakan. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Untuk jumlah personil yang kita terjunkan pada pagi hari ini untuk mengatasi 65 sebanyak 70 personil dengan kurang lebih ada 17 unit ya berikut pendukung di situ. Dan untuk objek yang terbakar ini rumah-rumah kontrakan di mana di lantai atas itu ada 14 kamar dan di lantai bawahnya ada 7 kamar. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Penyebab sementara sendiri Pak apa Pak? Ini masih kita selidiki, mungkin dugaan sementara korsleting listrik ya. Sementara itu, salah seorang warga terluka setelah terjatuh dari atap rumah saat membantu proses pemadaman. Dengan cara ditandu, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 21 rumah petak di kawasan pemukiman padat penduduk Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar. Untuk mengetahui suasana terkini di lokasi, kita telah terhubung dengan Pangeran Negara. Ya, Pangeran, apakah saat ini api sudah berhasil dipadamkan? Stefani, April, benar sekali bahwa api sudah berhasil dipadamkan oleh suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Pusat dan juga dibantu oleh warga sekitar pukul 10.30 waktu siang tadi. Sehingga saat ini bisa kami pastikan api sudah tidak ada lagi terbakar di lokasi pemukiman yang memang jika dilihat dari segi tata ruang ini sangat pemukiman padat penduduk begitu. Kemudian untuk aktivitas warga sendiri seperti yang bisa terlihat banyak di antara warga yang masih terus berupaya untuk membersihkan sisa puing dari kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 10 kurang waktu Indonesia Barat. Dan dari hasil keterangan yang kami dapatkan di lapangan memang untuk kontrakan yang mengalami kebakaran ini ada 2 tingkat. Yang paling mengalami kebakaran cukup parah ini di tingkat kedua, namun untuk di tingkat pertama ini tidak terlalu parah karena memang material bangunan ini mayoritas didominasi oleh beton. Namun untuk di tingkat kedua ini hampir seluruh bangunan terbakar hangus. Kami tidak melihat ada sisa bangunan yang masih tersisa lagi di lantai 2. Dan selain membakar bangunan kontrakan sebanyak 21
petak rumah kontrakan yang terbakar. Api juga kemudian membakar material ataupun barang-barang yang ada di dalam kontrakan tersebut. Jika Stefani dan April dapat saksikan, memang saat ini mayoritas di antara warga masih berfokus untuk membersihkan sisa-sisa puing dari kebakaran dan juga mencoba mencari barang-barang apa saja yang mungkin masih terselamatkan dari peristiwa kebakaran tadi pagi. Stefani, April, dari informasi yang kami dapatkan juga sejauh ini ada 2 dugaan kebakaran ini terjadi. Dugaan pertama yakni akibat adanya korsleting listrik dan dugaan selanjutnya adalah ada kemungkinannya bocornya tabung gas. Namun untuk bisa memastikannya, kami harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kepolisian maupun pihak pemadam kebakaran yang sampai saat ini belum juga tiba untuk melakukan olah tempat kejadian. Namun dari informasi yang kami dapatkan juga sejauh ini mayoritas di antara warga yang menjadi korban dari peristiwa kebakaran tadi siang ini sudah melakukan evakuasi ke rumah-rumah saudara mereka ataupun kerabat mereka yang tidak terdampak dari peristiwa kebakaran. Artinya memang tidak ada posko tunggal yang dijadikan untuk menjadi posko pengungsian sementara. Stefani, April, dari hasil keterangan yang kami gali juga di lapangan dikatakan bahwa api terjadi ataupun muncul begitu saja. Banyak di antara warga yang pada awalnya tidak percaya api ini muncul dari salah satu rumah warga di lantai 2. Namun ketika banyak teriakan yang mengatakan api, kemudian akhirnya warga langsung menghubungi pihak petugas pemadam kebakaran dan akhirnya mencoba untuk melakukan pemadaman terlebih dahulu dengan cara manual, artinya dengan disiram oleh air menggunakan ember terlebih dahulu sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Beruntungnya tidak sampai 5 menit petugas pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api kurang lebih dalam jangka waktu 30 menit saja. Dan untuk dapat mengkonfirmasi peristiwa kebakaran yang terjadi siang tadi, kita akan coba menanyakan kepada salah satu warga yang ada. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa, Pak, sebelumnya? Bapak Nanang Saputra. Ya, Pak. Sejauh ini informasinya ketika kebakaran itu apa penyebabnya, Pak? Bapak bagaimana mengetahui informasi kebakaran ini? Mengetahui, saya belum tahu pasti, cuman di depan api sudah besar. Begitu, Dek. Saat kebakaran terjadi posisi Bapak di mana, Pak? Ya kalap aja, Dek. Kesono ke sini menyelamatkan diri. Oke. Ya sama barang-barang yang kita perlu. Sejauh ini ada barang yang berhasil diselamatkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuman rumah habis ini sebelahku. Oke. Sejauh ini ada berapa jumlah warga yang menempati rumah kontrakan? Tempat di sini kurang lebih 100 orang. 100 orang. Yang kos-kos di sini, yang kosan ini yang habis. Oke. Iya. Sejauh ini sudah ada bantuan kah yang Alhamdulillah sudah dari KRW-an, sudah dari Bapak Polisi, udah dari Pemda-Pemda yang lain udah, alhamdulillah. Rencana akan direlokasi ke tempat yang baru atau akan dibangun lagi nih, Pak? Saya kurang tahu masalah itu sebab yang punyanya lain. Cuman kalau warga yang kena musibah kebakaran ini ada di masjid. Bahkan saya juga pengurus masjid. Ya udah, terima kasih, Pak, atas informasinya. Saya turut berduka atas peristiwa kebakaran ini. Stefani, April, begitulah informasi yang kami dapat di lapangan. Tentunya kita berharap ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu korban kebakaran di wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kembali ke April dan juga Stefani. Terima kasih, Pangeran Negara melaporkan langsung dari kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal minuman keras. Keputusan ini diambil Presiden Joko Widodo setelah menerima masukan dari tokoh agama dan beberapa ormas. Presiden Joko Widodo hari ini mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Keputusan pencabutan disampaikan Presiden Joko Widodo pada hari ini. Keputusan diambil setelah Presiden menerima masukan dari ulama, tokoh agama, berbagai ormas, serta pemerintah provinsi dan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait
pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibatalkan Presiden, peraturan pemerintah yang melegalkan industri minuman keras di 4 provinsi menuai protes dari berbagai pihak. Desakan agar Perpu investasi miras dicabut pun digaungkan Majelis Ulama Indonesia dan ormas keagamaan lainnya di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melegalkan miras di 4 provinsi. Pemerintah berharap peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 ini bisa mendorong terbukanya usaha mikro dan menengah di daerah. Menurut pemerintah, peredaran minuman keras selama ini tidak terkontrol dan kerap memakan korban. Berdasarkan data riset Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS, korban akibat minuman miras ilegal mencapai ratusan orang dan terus meningkat. Sepanjang 2008 hingga 2013 ada sekitar 230 korban tewas akibat mengonsumsi miras tak berizin. Kemudian 2014 hingga 2018 jumlah korbannya naik 2 kali lipat mencapai sekitar 540 orang. Badan Koordinasi Penanaman Modal berpendapat industri miras dibuat terbuka tapi hanya terbatas di daerah-daerah saja. Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 menyebut ada 4 provinsi yang menjadi tahap awal yang akan membuka industri minuman beralkohol, yaitu Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Namun, keputusan pemerintah ini mendapat protes dari Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah anggota DPR. Kelompok penolak Perpres ini menilai peraturan yang dikeluarkan Presiden Jokowi tidak mempertimbangkan dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari minuman keras. Majelis Ulama Indonesia yang menolak keputusan ini meminta pemerintah membatalkan Perpres nomor 10 tahun 2021. Tim Liputan iNews melaporkan.